Baik, saya Bayu Wicaksono dari kelas MJ 402 akan memaparkan jawaban saya untuk ujian akhir semester genap tahun ajaran 2024-2025 mata kuliah manajemen perbankan. Bank-bank yang dinyatakan pilot. Data tersebut saya dapat dari portal berita CNN Indonesia. Data tersebut dalam periode 2024-2025. Dan ini rata-rata banknya BPR dan BPRS. Penyebab. Yang pertama, masalah manajemen internal. Banyak bank, terutama BPR dan BPRS, mengalami kesulitan akibat manajemen yang lemah atau tidak profesional. Keputusan bisnis yang buruk, pengelolaan risiko yang minim, serta kurangnya pengawasan internal sering menyebabkan kerugian besar. Kedua, rasio kesehatan bank yang buruk. Bank tersebut biasanya memiliki rasio cukupan modal yang rendah, NPL atau kredit macet yang tinggi, dan likuiditas yang menipis. Ketika modal dan likuiditas tidak cukup untuk menutup kerugian dan memenuhi kewajiban, bank akan dianggap tidak sehat. Kecurangan atau fraud. Dalam beberapa kasus, ada indikasi kecurangan, seperti manipulasi laporan keuangan, penggelapan dana, atau praktek korupsi yang menggerus aset bank. Lalu tekanan ekonomi makro dan industri. Kondisi ekonomi yang lesu, penurunan sektor usaha yang menjadi fokus pembiayaan bank, serta perubahan regulasi yang ketat juga bisa memperberat kondisi bank kecil untuk bertahan. Ketidakmampuan mengelola risiko kredit. Banyak BPR dan BPRS hanya fokus bisnisnya pada segmen UMKM yang risiko tinggi. Jika peminjam gagal bayar, bank sulit mengelola risiko ini sehingga menimbulkan kredit yang bermasalah. Lalu kurangnya modal dan restrukturisasi. Jika bank tidak mampu melakukan penambahan modal atau restrukturisasi bisnis secara tepat waktu, bank akan kehilangan kemampuan untuk beroperasi secara sehat. Langkah-langkah yang dapat diambil oleh bank. Pertama, manajemen risiko yang ketat. Lakukan penilaian risiko kredit secara mendalam sebelum memberikan pinjaman. Diversifikasi portofolio kredit agar tidak terlalu tergantung pada sektor tertentu. Terapkan sistem early warning untuk mendeteksi kredit bermasalah sejak dini. Penguatan permodalan. Jaga rasio kecukupan modal atau CAR sesuai regulasi. Gunakan laba ditahan untuk memperkuat modal inti. Lalu terlibat dalam strategi right issue atau mencari investor strategis jika diperlukan. Menjaga rasio keuangan tetap sehat dengan memantau rasio kecukupan modal atau CAR, likuiditas, dan rasio kredit bermasalah secara ketat. Menjaga modal inti agar cukup untuk menanggung risiko dan ekspansi usaha. Lalu menyusun strategi likuiditas yang baik agar mampu memenuhi kewajiban jangka pendek. Kemudian peningkatan teknologi dan sistem informasi dengan menggunakan teknologi informasi tadi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pelayanan nasabah. Lalu memanfaatkan data analytics untuk memanajemen risiko dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Kemudian efisiensi operasional. Gunakan teknologi untuk otomatisasi proses seperti underwriting, fraud detection, dan customer service. Lalu lakukan evaluasi dan optimalkan struktur organisasi untuk menghindari pemborosan sumber daya. Kemudian pendidikan dan literasi keuangan bagi nasabah. Karena bank BPR dan BPRS tersebut nasabah utamanya adalah UMKM. Agar UMKM tersebut atau nasabahnya dapat memahami pengelolaan keuangan sehingga meningkatkan kemampuan mereka untuk membayar pinjaman. Kemudian, monitoring kinerja dan respons terhadap perubahan eksternal dengan pantau indikator keuangan seperti NPL, ROA, ROE, dan LDR, Loan to Deposit Ratio. Responsif terhadap kondisi makroekonomi dan perubahan regulasi agar segera dapat melakukan adaptasi. Kebijakan yang dapat diambil. Kebijakan tersebut adalah kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah. Pertama, restrukturisasi dan penyehatan bank. Memberikan insentif atau program restrukturisasi untuk bank yang mengalami kesulitan, misalnya penambahan modal atau merger. Lalu mendorong bank yang bermasalah untuk melakukan perbaikan manajemen dan operasional sebelum masalah makin memburuk. Kedua,
pengawasan dan regulasi ketat dari OJK, memperketat persyaratan modal minimum, mewajibkan pelaporan keuangan dan audit berkala untuk deteksi dini dari risiko, lalu menetapkan standar manajemen risiko yang harus dipatuhi oleh bank. Ketiga, fasilitas pendanaan darurat, lender of last resort. Bank sentral menyediakan likuiditas darurat untuk bank yang mengalami krisis sementara agar tidak langsung gagal atau pailit. Ini kebijakan yang dapat diambil oleh bank itu sendiri. Pengendalian risiko kredit, membatasi eksposur pada sektor tertentu yang berisiko tinggi, dan mendorong penerapan kredit yang prudent dan verifikasi kemampuan bayar nasabah. Kemudian, kebijakan kolaboratif dan strategis, merancang skema merger atau aliansi strategis untuk memperkuat posisi pasar. Lalu bekerja sama dengan fintech atau e-commerce untuk memperluas layanan dan kanal distribusi. Lalu diversifikasi sumber pendapatan melalui fee-based income dan manajemen aset. Terakhir, kebijakan audit dan kepatuhan. Melakukan audit internal secara berkala dan transparan, dan memastikan semua aktivitas sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh OJK dan BI, dan menerapkan Know Your Customer dan anti-money laundering. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.